Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Nick Dixon. Nah, pada video hari ini saya akan membahas tentang pembentukan cabang pohon anggur import ya. Nah, ini ada pertanyaan dari beberapa teman ya, mereka agak kebingungan dengan kondisi pohon anggur import mereka pada saat pembentukan cabang-cabangnya ya. Nah, pada hari ini yang akan saya jadikan contoh ya adalah pohon anggur import Yasia ya, Yasia seedless ini. Nah, ini menggunakan rootstock Red Master ya. Ini masih agak kecil ya karena baru ditanam ya. Nah, di sini adalah bagian graftingannya ya, masih ada parafilmnya. Nah, dari bagian sini naik ke atas ya teman-teman. Nah, itu kita biasanya anggap sebagai batang primer ya. Nah, batang primer itu biasanya setelah setingginya ada sampai segini sekitar 50 sentian. Nah, ini batang primernya saya rebahkan. Nah, ini menjadi batang sekunder ya. Nah, untuk batang sekunder ini kurang lebih ada 1,8 meter ya, sampai di ujung sini sudah saya potes. Nah, kalau teman-teman yang sudah biasa melihat video-video saya, terutama video pembentukan cabang ya, teman-teman pasti akan melihat bahwa pada saat pembentukan cabang primer ya, sekunder ya, nah biasanya akan tumbuh nih ya, tunas airnya. Nah, pada kasus Yasia ini tunas airnya tidak vigor ya, hanya ada 2 yang tumbuh. Nah, di sini satu ya, satu, dan di sini juga satu ya. Nah, ini tunas air nih teman-teman. Nah, di bagian lainnya nggak ada tunas airnya ya. Nah, kalau pohon-pohon anggur import lainnya yang biasa saya tanam itu tunas air itu boleh dikatakan muncul di setiap bagian ruas-ruas bud ini, pasti ada ya. Nah, sedangkan di sini teman-teman perhatikan sendiri yang nggak ada ini tunas airnya ya, nggak ada tunas airnya. Nah, memang kadang beda varietas anggur import itu kadang berbeda-beda ya, sifat dan karakteristik pertumbuhannya ya. Ada yang vigor banget seperti Giant Grande ya. Di sini setiap bud ini ada tunas airnya ini. Bahkan kita harus memilih nih tunas air mana yang vigor akan kita jadikan sebagai batang tersier ya kan. Nah, ini nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, kalau teman-teman di rumah menghadapi pohon anggur importnya seperti ini ya, nah solusi yang bisa dilakukan adalah kita fokus pada pembentukan batang sekunder ini ya. Nah, jadi supaya pertumbuhannya lebih cepat ke batang sekunder, nah ini tunas airnya ya saya potes ya, saya sisakan 3 daun saja nih, saya potes ya, 3 daun saja di sini. Nah, begitu juga dengan yang ini, tunas yang air yang ini ya, saya potes ujungnya dan sisakan 3 daun saja. Nah, tujuannya adalah supaya nutrisi pemupukan kita akan fokus pada batang sekunder ini ya. Nah, nanti kalau batang sekunder ini sudah besar sebesar batang pensil ya, nah nanti kita bisa menumbuhkan batang-batang tersier menggunakan tunas bud seperti ini ya. Nah, tunas bud seperti ini ya. Nah, ini adalah tunas bud yang bisa dijadikan sebagai batang tersier. Nah, seperti ini juga nih ya teman-teman. Nah, ini. Nah, jadi memang cara seperti ini jadinya agak lambat ya proses pembentukan cabangnya teman-teman. Tapi ya memang begitu ya, karakteristik varietas anggur import tuh kadang beda-beda. Nah, kalau teman-teman lihat ininya agak kecil ya, ini kurang lebih sama seperti Jupiter ya. Jupiter juga kadang batang-batangnya kecil ya, batang sekunder, batang tersiernya kecil, tapi walaupun batangnya kecil ya, tidak sebesar batang pensil, itu dia bisa membawa bunga yang banyak ya, membawa bunga yang maksimal. Jadi ya kadang beda-beda varietas itu beda-beda ya, itu pertumbuhan batangnya ya teman-teman. Nah, ini untuk sekundernya udah coklat malah, tapi masih kecil ya, ini paling sebesar
pipet aqua ini ya. Nah, jadi sementara fokuskan dulu ke pertumbuhan batang sekunder ini ya. Nah, nanti baru tumbuhkan ini ya teman-teman. Nah, banyak cara dalam hal pembentukan batang-batang sekunder dan tersier pada pohon anggur import. Nah teman-teman, semoga video ini sedikit banyak bermanfaat buat teman-teman ya, sehingga teman-teman di rumah tidak bingung menghadapi pohon-pohon anggur import yang seperti ini ya. Sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.